Gila banget, gila banget. Donald Trump beneran kasih tarif 104% ke China. Dan China pun juga bersumpah tidak akan mengalah. Jadi gimana selengkapnya impact-nya ke Amerika, China, Indonesia, dan juga ke dunia? Tonton sampai habis ya. Donald Trump mengejutkan dunia dengan memberikan tarif 104% buat barang-barang China yang masuk ke Amerika. Artinya, barang China di Amerika itu bisa lebih dari 2 kali lipat harganya karena bea masuk tersebut. Nah, kebijakan ini tuh sebenarnya muncul setelah serangkaian eskalasi. Trump awalnya menetapkan 10% di Februari 2025, terus naik jadi 20% di Maret, dan akhirnya ditambah lagi 34% sehingga total efektifnya saat ini setelah ditambah lagi 50% itu jadi 104%. Langkah ini diambil Donald Trump sebagai tekanan atas berbagai isu mulai dari tuduhan peran China dalam imigrasi ilegal hingga fentanyl dan sebagai respons karena China itu ngebales tarif 34% atas barang Amerika. Ya mau gimana ya, Amerika mulai duluan. Terus kebijakan tarif 104% ini praktis menandai perang dagang babak baru antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Nah, China itu dikenai tarif setinggi itu mulai 9 April 2025. Sementara puluhan negara lainnya juga nggak luput dari tarif tambahan sekitar 11-50% tergantung negosiasi. Dan hal ini dilakukan Amerika supaya China nggak melakukan rerouting. Rerouting itu artinya China ekspor ke Amerika lewat negara lain seperti contohnya sebelumnya lewat Vietnam. Nah, jadi wajar kalau pasar finansial panik, Wall Street anjlok, saham Amerika anjlok, saham China anjlok. Saham Indonesia juga turun, tapi sebenarnya turunnya tidak sebanyak dari negara lain karena Indonesia udah terkoreksi cukup panjang ya sebenarnya ya. Dan S&P 500 juga turun mendekati zona bear market setelah kehilangan 5,8 triliun US dollar nilai paksa pasarnya dalam 4 hari setelah pengumuman tarif resiprokal yang gila banget itu. IMF juga memperingatkan tarif tinggi ini merupakan resiko signifikan buat ekonomi global dan aku setuju banget apalagi di saat pemulihan ekonomi yang lagi lesu abis dampak pandemi kemarin. Nah, kita bahas dampaknya secara seimbang ya dari sudut pandang China, Amerika, dan Indonesia plus melihat instrumen investasi apa yang akan terpengaruh oleh perang tarif ini. Gimana dampaknya terhadap China? Respons dan bargaining power China sebagai target utama jelas merasakan dampak langsung 104% yang nyaris mustahil bersaing di pasar Amerika. Tapi China ini ya tahu bahwa posisinya dia juga tinggi karena Amerika impor barang dari China itu banyak sekali. Nah, Beijing merespons yang pertama, menggugat ke WTO, menyebut bahwa tarif Donald Trump ini melanggar aturan perdagangan internasional. Yang kedua, membalas dengan tarif 34% atas barang Amerika efektif 10 April. Kemudian yang ketiga, melakukan kontrol ekspor atas komoditas strategis seperti rare earth yang penting buat industri teknologi dan militer Amerika. Kemudian yang berikutnya, ada melakukan larangan ekspor juga ke perusahaan Amerika memasukkan banyak nama ke daftar blacklist yang tidak bisa dipercaya ya, jadi entitas yang tidak bisa dipercaya. Kemudian ada narasi nasionalis pemerintah dan media China menyebut kebijakan Amerika sebagai bentuk bully ekonomi. China juga melarang perusahaan-perusahaan China untuk membuka perusahaan di Amerika supaya tidak terkena tarif. Nah, China ini punya bargaining power atau kekuatan tawar yang tinggi. Di mana? Satu, ekspor ke Amerika itu bukan segala-galanya. Hanya sekitar 14,7% dari total ekspor China pada 2024 atau setara hanya sekitar 2-3% dari gross domestic product China. Dua, surplus perdagangan China ini besar, sekitar 992 miliar US dollar di 2024 dan cadangan devisanya itu mencapai 3 triliun US dollar. Kemudian yang ketiga, kebijakan fiskal dan moneternya juga sangat fleksibel. China ini bisa menurunkan suku bunga, mendevaluasi yuan, dan memberi subsidi ekspor, di mana kalau nilai mata uang China ini, yuan atau renminbi ini semakin turun, itu akan membuat ekspor China lebih bersaing ke negara lain. Dan yang keempat,
Kebijakan Donald Trump ini akan mengganggu rantai pasokan global atau supply chain karena banyak perusahaan Amerika itu bergantung pada pabrik atau manufaktur di China. Namun tetap ada dampak negatifnya sebenarnya buat China, tapi sebenarnya lebih banyak Amerika yang dirugiin sih. Kita akan bahas Amerika nanti ya. Ya, jadi dampak negatifnya buat China ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi itu bisa turun hingga 2,4% akibat tarif Amerika. Kemudian industri ekspor seperti elektronik dan tekstil masih terpukul, PHK masih bisa terjadi, dan akan tetap ada retorika keras yang tetap dibarengi dengan diplomasi aktif, ya, di mana Li Qiang ada nelpon Ursula von der Leyen untuk minta dukungan sebenarnya. Nah, gimana dampaknya terhadap Amerika untuk ekonomi dan neraca dagangnya? Yang pertama, inflasi yang pasti naik. Amerika ini terdampak banget dan bakal dirugiin banget. Barang impor jadi mahal, harga retail melunjak, dan juga tarif 104% ini bisa bikin harga naik jadi 2 kali lipat. Nah, kemudian konsumen bisa tertekan. Panic buying bisa terjadi, bahkan produk asal China itu sulit banget tergantikan. Ketiga, perusahaan Amerika itu banyak yang terdampak mulai dari mikron hingga retailer pakaian harus merevisi harga, stok, dan juga produksi. Keempat, akan ada resiko resesi, di mana JP Morgan memperkirakan peluang resesi naik jadi 60%. Resesi itu artinya pertumbuhan GDP-nya turun selama 2 kuartal berturut-turut, jadi selama 6 bulan. Kemudian kelima, pasar modal Amerika bakalan terpukul meskipun Donald Trump nggak peduli, Wall Street anjlok, S&P 500 mendekati bear market, market cap hilang 5,8 triliun rupiah, dan banyak banget saham Amerika yang sekarang lagi terdiskon. Kemudian yang keenam, ada dilema dari The Fed antara melawan inflasi dan menjaga pertumbuhan. Resiko stagflasi juga mengintai. Yang ketujuh, akan ada balasan dari China. Produk pertanian Amerika jadi target seperti kedelai dan manufaktur lokal juga terdampak. Kalau kita lihat dampaknya terhadap Amerika lebih besar daripada terhadap China. Dampak terhadap Indonesia bagaimana? Dampak terhadap Indonesia, ada risiko dan ada peluangnya. Yang pertama, risiko perlambatan global. Permintaan ekspor Indonesia bisa menurun. China adalah pasar ekspor utama di Indonesia. Kemudian yang kedua, harga komoditas itu bisa melemah. Minyak, batu bara, CPO berisiko turun. Tapi ada kebijakan lain dari Donald Trump yang bisa mendongkrak harga batu bara yang kita akan jelaskan di kesempatan terpisah ya. Kemudian yang ketiga, tekanan ekspor Amerika. Donald Trump menetapkan kenaikan tarif 32% untuk produk Indonesia yang tadinya dari 0 sampai 10%-an ya akan bisa berdampak buat Indonesia. Tapi ternyata Indonesia masih lebih bagus daripada Vietnam. Jadi ini sebenarnya positifnya juga sih buat Indonesia gitu ya. Ada negatif dan positifnya. Resiko yang keempat, volatilitas rupiah dan IHSG. Jadi pasar keuangan akan bergejolak, rupiah bisa melemah dan IHSG juga masih akan melemah. Tapi Bank Indonesia ini kita lihat cukup berhasil menjaga stabilitas ya. Nah, sekarang peluangnya apa yang bisa dimanfaatkan buat Indonesia? Satu, ada relokasi produksi. Pabrik global itu bisa pindah dari China ke Indonesia. Dua, ada pengalihan order produk China mahal, importir Amerika bisa beralih ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, diplomasi ekonomi. Indonesia menawarkan penurunan tarif untuk produk Amerika, ya memang Indonesia harus mengalah ya. Beda dengan China yang bargaining power-nya tinggi. Vietnam juga sadar bargaining power-nya lebih rendah, jadi dia harus ngalah gitu loh. Beli LPG, Indonesia beli LPG dan juga kedelai sebagai negosiasi. Kemudian yang keempat, akan ada reformasi domestik. Aturan TKDN dilonggarkan, kuota impor dikaji ulang untuk memperkuat industri. Gimana dengan instrumen investasi, siapa yang diuntungin, siapa yang dirugikan, dan bagaimana sebaiknya kita berinvestasi. Yang pertama, emas masih akan bisa menjadi safe haven ya. Masih akan bisa naik hingga Donald Trump selesai menjabat karena Donald Trump selama dia menjabat, ini masih akan menimbulkan banyak faktor ketidakpastian. Karena karakternya memang seperti itu, dulu ketika dia menjabat juga banyak ketidakpastian. Cuman saran saya, jangan FOMO langsung beli emas di harga atas. Cara belinya DCA aja atau dollar cost averaging atau bertahap. Nah, kemudian obligasi Amerika dan dolar itu banyak dicari investor, di mana yieldnya turun dan US dollar menguat. Terus kemudian beberapa investasi yang sebenarnya bisa kita pantau juga, saham ini lagi turun banget, di mana valuasi saham-saham bagus ini lagi murah ya, jadi harus ada diversifikasi ke situ juga. Kalau kita belajar dari Warren Buffett, justru malah dia tuh beli sesuatu tuh pas lagi turun, pas lagi jatuh, bukan pas lagi tinggi-tingginya. Jadi saham-saham perbankan besar yang bagus-bagus itu sebenarnya menarik kalau misalkan mau dicicil investasi dengan nominal yang pastinya Anda siap dengan risikonya. Tidak hanya itu, saham-saham Amerika itu juga sebenarnya lagi banyak yang terdiskon dengan valuasi yang murah. Magnificent Seven lagi terdiskon dengan valuasi yang murah. Hanya saja teman-teman juga mesti
memikirkan pajak untuk investasi luar negeri itu juga tinggi ya, sekitaran 30%-an kalau balik ke Indonesia uangnya. Jadi mesti mempertimbangkan faktor itu juga. Kemudian minyak dan komoditas industri ini harganya anjlok sementara karena ketakutan permintaan menurun. Kemudian kripto ini mirip kayak saham. Kalau saham turun karena perang dagang, kripto juga akan turun. Ya, jadi akan volatile, cuman bedanya kripto ini bisa di short sell, tapi kripto ini menurut aku kalau mau short sell harus belajar dulu. Dan nggak boleh sembarang short sell aja, karena bisa-bisa nanti kalau ada pembalikan arah naik, itu jadi ngelawan arus. Dan kabar baiknya, ekspor ke Amerika dibandingin GDP Indonesia itu cuma sekitar 2,2% aja, beda sama Vietnam yang sekitaran 30%. Jadi, kalau saya perhatikan di sini, Indonesia juga diuntungkan dari demografinya, dan juga belanja dalam negeri yang sangat besar, di mana belanja dalam negerinya di Indonesia ini berpengaruh sekitar 50% terhadap penghitungan GDP Indonesia, yang membuat Indonesia itu dalam tanda kutip lebih kebal atau lebih terlindungi terhadap isu perang dagang seperti ini. Donald Trump memang pengen menekan China dan pengen menang dari sini, dan China juga pengen menang. Resikonya masih cukup panjang buat dunia. Indonesia harus adaptif, kita pribadi secara personal sebenarnya yang bisa kita lakukan tetap fokus kerja pakai produksi dalam negeri, karena itu akan mendorong belanja domestik, mendorong GDP Indonesia ya. Jadi kalau bisa sih fokus penggunaan produk dalam negeri supaya kita tidak terlalu bergantung juga pada negara lain. Jangan FOMO ketika berinvestasi, jangan beli sesuatu yang lagi ada di atas tuh secara besar-besaran, tapi tetap DCA aja. Dan investasi saham yang saat ini lagi turun banget, banyak orang takut, justru kalau orang tahu ilmunya, banyak OKB atau orang kaya barulah ya, atau orang kaya yang makin kaya ketika pasar saham sedang terdiskon besar-besaran. Sebelum mulai berinvestasi, sebaiknya belajar dulu supaya nggak asal-asalan investasinya. Ada kesempatan di saham murah, berinvestasi dengan benar, dengan strateginya Warren Buffett pastinya. Sebelum mulai investasi saham, sebaiknya belajar dulu, jadi nggak cuma ikut-ikutan, karena di sini return-nya bakalan gede, dan risikonya juga masih besar. Nah, caranya gimana? Belajar di Mvest, program belajar, ya ini e-course, rekaman, dan juga ada live webinarnya juga. Selalu diupdate kalau pasar saham lagi ada gojangan maupun lagi ada peluang, ada WA community-nya juga yang ada update-nya dan bisa tanya jawab ya, ada Q&A-nya juga. Nah, ada riset dan analisisnya juga. Jadi teman-teman langsung aja daftar Mvest di sini dan gunakan kode promo ini untuk bisa dapatkan diskon spesial. Hubungi nomor berikut ini ya, atau scan barcode di sini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa share ke teman-temanmu yang lain ya. Saya Ellen May, salam profit.